Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan melihat kemunafikan daripada orang-orang yang selalu mendukung Palestina dibandingkan mendukung warga negara Indonesia yang notabene mereka seagama juga dengan mereka sendiri. Mereka begitu sombong dan begitu pongah dan begitu bersemangat membela Palestina, lalu membiarkan dan ingin membiarkan saudara-saudaranya yang seiman untuk mengalami kelaparan di Indonesia. Teman-teman, kaum munafik ini tampil begitu beda. Beda dalam arti tidak memikirkan bagaimana keluarga, sanak saudara, bahkan biaya hidup mereka. Mereka hanya tahu bicara saja gitu ya. Bukan hanya dari golongan netizen, tapi juga dari golongan ustadz, teman-teman ya. Mari kita dengar dulu video berikut ini ya. Tidak perlu kepanasan, jadilah cerdas. Ini dia videonya. Palestina tidak lain dan tidak bukan lahir dari produk-produk asing yang beriafiliasi untuk pengeboman, untuk melayangkan nyawa saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara. Betul. Nah itu, hari ini cabang Raya hadir di KFC Benterani untuk memboikot secara langsung bahwa KFC dengan produk-produk asing yang kemudian berafiliasi terhadap Israel bersenjataannya itu harus ditutup sampai Palestina merasakan kemerdekaannya sendiri, kawan-kawan sekalian. Indonesia yang selalu mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, namun nyatanya hanya sebatas kata-kata karena Betul. masih banyak produk asing. Debatin omongan gua, Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boikot, bos? Dengan lu rusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, bos? Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Dang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Kabar terbaru bahwa Intel akan berinvestasi ke Israel hampir 400 triliun rupiah. Jadi perusahaan apa saja sih yang memakai Intel? Banyak banget perusahaan yang bekerjasama dengan Intel. Dari perusahaan laptop seperti HP, Dell, Lenovo, bahkan Razer, Nintendo Switch Gaming Companies, dan juga Samsung, dan juga Google, dan juga Amazon. Semuanya bekerjasama dengan Intel. Jadi kalau mau boikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel, kayaknya zaman sekarang akan benar-benar susah. Kalau emang kalian mau boikot Starbucks, kalau kalian emang mau boikot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia,
tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boykot produk Israel, it's fine, gak ada yang larang sama sekali. Tapi gak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri, orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini, anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya. Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraim bagaimana? Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Ya Ustadz yang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya.
Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Nggak, pola berpikirnya nggak seperti itu. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Izin Ustaz, terkait Palestina, kami akan berdiri tegak, namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada. Izin bertanya Ustaz sebelumnya, karena kami orang awam, apakah boikot MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat? Kalau misalnya kita nggak ngikutin sebagai muslim, jadi apakah yang masuk dalam tubuh kita ini haram, diharamkan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya itu mengikat, haram, titik haram, tidak ada koma. Bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlist tersebut? Ini bagaimana? Apakah mereka memakan penghasilan haram? Ini sangat awam sekali tentang itu. Dan terus yang kedua adalah, kalau boikot ini berhasil, ternyata perusahaan mengalami kemunduran. McD contohnya, McD itu ada 279 cabang di Indonesia. Anggap satu cabang ada 10 orang, berarti ada 2.700 orang di dalam tersebut. Itu hanya McD saja Ustaz. Ada Starbucks, ada berapa ribu orang. Ada KFC, berapa ribu orang. Banyak sekali yang bergantung hidup di sana. Itu kan juga saudara kita Ustaz. Dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putranya, perlu memberi nafkah kepada istrinya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu? Karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar, ini jangankan kemerdekaan, kita damai aja susah Ustaz. Mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat pandangan yang baru. Terima kasih Ustaz. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang barusan kita putar teman-teman. Ada beberapa tanggapan dari para aktivis dan juga ustadz yang masih waras dan cerdas teman-teman ya, terkait konflik yang terjadi di Palestina, Israel, di Hamas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan negara Islam ini teman-teman. Maka kalau kita mendengar dari sumber-sumber yang barusan kita putar, maka sangat disayangkan sekali bahwa orang-orang yang selalu teriak boikot tentang produk Israel, justru di saat yang sama mereka memakai dan menggunakan produk Israel. Di dalamnya tadi ada Ustadz Felix Siau. Ustadz ini mungkin dia ini tidak mengerti atau pura-pura mengerti atau belum bisa berbuat apa-apa kepada bangsa ini. Dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang di otaknya, tapi tidak memikirkan bahwa ketika dia mengatakan boikot dan lain sebagainya, justru itu membuat orang lain kelaparan. Apakah Ustadz ini dan yang lain sebagainya yang menyuruh boikot itu sudah memikirkan resiko daripada memboikot produk Israel yang notabene pekerja-pekerjanya itu rata-rata umat muslim? Lalu apakah Anda bertanggung jawab terhadap keluarganya yang kelaparan? Apakah Anda bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang butuh uang sekolah? Apakah Anda bertanggung jawab membuka lapangan kerja kepada mereka? Jangankan membuka lapangan pekerjaan, Anda masih mengais-ngais kok, gitu ya. Karena apa? Karena Anda sedang mengatakan, oh, boikot produk Israel karena itu pendukung Israel, gitu ya. Kurang cerdas Anda ini, kurang cerdas. Semua yang bicara tadi kurang cerdas karena apa? Kalian tidak memikirkan resiko dari memboikot itu. Dan ketika Anda boikot, Israel tidak pernah terpengaruh dengan langsung, misalnya gini ya, kalian boikot, Israel langsung hancur, mungkin bagus. Tapi ini kalian boikot nggak memberikan efek besar gitu loh. Tidak gitu. Lalu saat yang sama Anda sedang memakai produk Israel, sedang menyerukan gitu ya kan. Inilah yang dibilang kemunafikan yang hakiki gitu loh. Kalian berteriak boikot, tapi di saat yang sama teriakan kalian itu, kalian posting menggunakan produk Israel. Bagaimana Anda melawan Elon Musk? Bagaimana Anda melawan pendiri Facebook dan lain sebagainya, Twitter sebagainya? Sedangkan di saat yang sama kalian menggunakan produknya. Lalu betapa munafiknya Anda kan? Di saat yang sama kalian teriak boikot produk-produk, tapi kalian pengguna. Makanya dibilang munafik sekali. Kalian hanya memikirkan perut kalian, tapi saudara seimanmu yang bekerja di beberapa produk Israel justru akan terlantar karena kemunafikan Anda, gitu ya. Jadi Anda tolong cerdas lah gitu. Kalau Anda tidak bisa berbuat sesuatu untuk mereka, jangan teriak, karena perut mereka itu butuh makan, bukan berdasarkan mulut Anda kan gitu.
Anda disebut ustadz, disebut netizen dan beragama Islam dan teriak bela Palestina, tapi yang sama di negara Anda kalian buat sesama warga menderita oleh karena boikot. Anda begitu munafik kan? Nah teman-teman, hal ini sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Kalau kalian mau memang serius dari Anda dulu, jangan gunakan handphone, jangan gunakan produk-produk Israel, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Sampai sekarang Anda masih menggunakan. Lalu Anda berani berkata, cari kerjaan yang lain. Emang ada? Coba carikan untuk mereka. Jangan kau suruh. Carikan untuk mereka, baru disuruh pindah. Kalau ada, kau baru bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada, mending Anda diam saja gitu. Saya sudah bilang dari awal juga, Anda yang teriak bela Palestina, belum tentu Anda itu benar-benar mengasihi Palestina. Saya ngomong ini karena apa? Ada banyak itu karena mungkin juga donasi dan lain sebagainya atau buta gitu ya. Kita tahu loh bahwa Palestina itu selalu didukung oleh Israel. Yang dilawan di situ adalah Hamas, biang keroknya. Anda ini pendukung Hamas atau pendukung Palestina? Wong pernah Presiden Palestina pun mengatakan bahwa Hamas dimusnahkan. Tapi kenapa Anda begitu buta ya gitu? Sangat disayangkan sekali. Anda memusuhi orang-orang yang menyuarakan kemerdekaan, tapi Anda memusuhi teman-teman sebangsa Anda. Saya sudah bilang berulang kali, tentara daripada IDF atau Israel itu banyak juga warga Muslim dari Palestina. Masa mereka membunuhi saudara-saudaranya sendiri? Enggak kan? Maka pernah dalam suatu wawancara dikatakan, kami tidak membunuh warga kami sedang melawan Hamas. Itu harus Anda pahami. Tapi kenapa orang-orang misalnya kayak Ustadz Hussein Gaza ini, aduh kasihan sekali, hilang donasi ya, kasihan, hilang donasi kalian di sana ya. Ya teman-teman, selagi-lagi saya bukan pro Israel, saya juga bukan pro Palestina. Saya ini warga Indonesia yang lebih mengasihi bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lain. Bukan berarti saya nggak pro kemanusiaan, saya pro kemanusiaan. Tapi lebih berbahaya ketika saudara sebangsa saya kelaparan oleh karena ulah orang-orang yang bertindak munafik. Munafik sekali. Kalian pakai produk handphone, Twitter, aplikasi, tapi di saat yang sama kalian gunakan itu untuk meneriakkan boikot. Kan itu namanya analogis, itu kurang logika, itu kurang pintar, itu kurang bijak tuh ya. Oke, teman-teman, mari cerdas. Bangsa ini jauh lebih penting dibandingkan bangsa lain. Ya, mari cerdas, beragama boleh-boleh saja, tapi jangan jadikan agama untuk membuat orang lain kelaparan dan menderita. Sampai di sini teman-teman video saya, tidak perlu kepanasannya. Ini merupakan sebuah narasi saya melihat orang-orang yang sangat suka merugikan bangsanya sendiri, meneriakkan ABC tanpa belum pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya di bangsa ini. Oke? Mending diam daripada Anda bicara banyak, karena ketika Anda bicara banyak, Anda sungguh memalukan banyak orang. Oke? Mari kita doakan bangsa kita supaya selalu dalam keadaan aman tentram, sekalipun berlain agama, tapi kiranya agama tidak membuat kita terpisah. Kiranya kasih Kristus yang memberkati kita, memberikan damai sejahtera. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.